Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih. Memasuki hari ke-26 perundangan masa prapaskah kita, kiranya membuat semakin memahami dan bersyukur atas karya keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus di dalam hidup kita sekalian. Tema renungan kita pada hari ini yaitu jika kamu mampu memahami, tanggapi. Terambil dari Matius 13 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk kita semua, tetapi saya akan memulai dari ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh. Karena tipisnya, tetapi sesudah matahari terbit layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghibitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat yang ke-9, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Di dalam pengajarannya, Tuhan Yesus sangat banyak sekali memberikan perumpamaan kepada para pendengarnya, tetapi juga kepada para murid-murid yang mengikuti perjalanannya. Seperti kali ini, Tuhan memberikan perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benihnya. Namun di dalam pengajaran kali ini, tidak hanya mengajarkan melalui sebuah perumpamaan, tetapi Tuhan seperti ada memberi tantangan untuk meresponi dan melakukan firman Tuhan yang sudah didengar oleh banyak orang dan oleh para murid-muridnya. Di dalam ayat yang ke-9, jelas di sana dinyatakan secara tegas, setelah perumpamaan selesai disampaikan, yaitu dikatakan Tuhan Yesus, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Seperti kita tahu pada ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, mengerumuni Tuhan Yesus untuk mendengarkan khotbahnya. Namun apakah mereka semua murni ingin mendengarkan khotbahnya, atau mungkin ikut-ikutan? Atau mungkin mereka hanya menantikan mujizat apa lagi yang akan dilihat oleh mereka. Ada 4 kemungkinan tipe respon orang-orang terhadap Yesus yang diwakili oleh 4 jenis tanah penerima benih. Tanah di pinggir jalan, tanah berbatu, tanah bersemak duri, dan tanah yang baik. 3 yang pertama menunjukkan penerimaan yang tidak benar terhadap Yesus dan firman-Nya, sehingga tidak mengeluarkan pembaharuan hidup. Mereka adalah yang tidak percaya dan tidak mengerti firman Tuhan, yang tidak bersedia melaksanakan konsekuensi yang dituntut oleh firman, dan yang hatinya penuh kekhawatiran duniawi. Hanya satu jenis respon yang menghasilkan buah pembaruan hidup, yaitu yang menyambut benih dengan segenap hati. 3 respon terhadap firman Tuhan ini tidak saja terjadi dahulu di antara para pendengar, orang-orang banyak yang mengikut Tuhan, berbondong-bondong ingin mendengarkan firman-Nya, tapi saat ini pun masih ada di kalangan orang-orang yang menganggap
dirinya Kristen atau orang-orang yang terlibat dalam kehidupan bergereja. Perumpamaan Yesus memaksa pendengarnya untuk memeriksa diri. Kini kita pun didesak untuk memeriksa apakah respon iman kita sudah benar. Respon yang benar terhadap firman yang benar pasti membuahkan pembaharuan hidup. Saudara terkasih, mari di dalam masa perenungan ini kita mengintrospeksi setiap diri kita masing-masing. Apakah kita memahami firman Tuhan? Kalau kita memahami, mari kita mengambil respon. Kita menyiapkan tanah yang subur untuk setiap benih yang ditaburkan, sehingga kita mengalami pembaruan hidup. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh mengantarkan kita untuk melihat betapa Tuhan telah mengasihi kita melalui Yesus di dalam karya keselamatannya, dan mulai saat ini kita boleh melihat dan juga siap untuk menanggapi firman yang sudah disebarkan di dalam tanah, di dalam hati kita. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Dan sekali lagi, selamat untuk menjelang Paskah. Terima kasih.